Selamat petang pemirsa, dinamika Pilpres 2024 terus bergulir, sejumlah kepentingan bakal mewarnai persaingan menuju istana. Namun wacana mengejutkan dilontarkan politikus Partai Nasdem Zulfan Lindan. Ya, menurut mantan politikus PDIP ini akan ada kepentingan dari negara besar terhadap calon presiden yang maju di Pilpres 2024. Negara itu antara lain ada Amerika Serikat dan Cina pemirsa. Analisis Zulfan Lindan ini didasarkan kepada pengalamannya yang mengetahui saat Presiden Megawati Soekarno Putri ditelepon oleh Presiden AS George Bush Junior menjelang pemilu 2004 lalu. Lantas, bagaimana pemirsa ke depannya? Kita akan bahas persoalan ini di Kabar Petang. Saya Tisa Noveni dan Andromeda Mercury. Kita mulai Kabar Petang selengkapnya. Informasi pertama pemirsa, Kejaksaan Agung menyatakan berkas perkara kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat dengan tersangka Ferdy Sambo dan 4 tersangka lainnya dinyatakan lengkap. Pernyataan ini dikemukakan Jampidum Kejaksaan Agung Fadil Zuhmana sore ini. Dengan lengkapnya berkas perkara tersebut, maka Ferdy Sambo dan keempat tersangka lainnya akan segera menjalani persidangan. Selain Ferdy Sambo, tersangka lain yang terjerat kasus pembunuhan Brigadir Yosua adalah istrinya Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, Bribka Riki Rizal, dan Barada Eliezer. Berkas perkara kasus pembunuhan, kemudian ada berkas perkara kasus perintangan penyidikan pun sudah dinyatakan P21. Ada 7 tersangka dalam kasus tersebut, termasuk Ferdy Sambo. Jaksa pun akan menggabungkan 2 berkas dakwaan perkara yang menjerat Sambo. Dalam pembunuhan berencana ini ada 5 berkas perkara atas nama FS, PC, RR, RE, dan KW. 5 tersangka ini setelah kami menerima berkas perkara dari penyidik, beberapa waktu lalu memang kami kembalikan kepada penyidik untuk diperbaiki sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang disiapkan oleh jaksa peneliti. Kemudian berkas kemarin itu balik lagi kepada kami. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, jaksa meneliti kelengkapan berkas perkara, kelengkapan formil dan material dari berkas perkara itu. Kelengkapan formil, material dari hasil penelitian berkas perkara, saya baru saja menerima laporan dari Direktur Orang dan Harta Benda bahwa persyaratan formil material telah terpenuhi. Sudah terjadwal. Saya sudah perintahkan pada direktur untuk pelaksanaan tahap 2 tidak boleh terlalu jauh dari diterbitkannya P21. Kenapa? Karena KUHP menganut asas peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan supaya mendapatkan kepastian hukum, keadilan bagi tersangka maupun korban. Yang berikutnya, rencana penggabungan perkara. Kawan-kawan media yang saya hormati, penggabungan perkara ini diatur di pasal 141 KUHP. Kenapa 141 KUHP diatur itu? Ini saya beri penjelasan, adalah untuk lebih efektif dalam proses persidangan. Karena melanggar 2 tindak pidana, tapi 1 tersangka kita gabungkan dalam 1 dakwaan. Pertama dan kedua, kumulatif. Ya. Pemirsa, untuk memperbarui informasi terkait berkas kasus Ferdy Sambo, kami akan ajak Anda bergabung bersama dengan Rizky Darmansyah langsung dari Gedung Kejagung, Jakarta. Rizky. Ya, Andromeda Mercury dan juga pemirsa, Kejaksaan Agung telah menyatakan berkas perkara untuk kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat dan juga obstruction of justice ini P21 atau lengkap, dan dinilai oleh jaksa peneliti ini sudah lengkap secara syarat formil maupun juga material, begitu tadi disampaikan oleh Jampidum dalam konferensi pers yang berlangsung setelah pukul 3 sore di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Selanjutnya, proses selanjutnya ialah tahap kedua ataupun penyerahan barang bukti dan juga tersangka kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan dikatakan ini akan memakan waktu atau ada waktu 2 minggu untuk proses tahap kedua ini, tapi dikatakan oleh Jampidum ini tidak akan berlangsung lama karena menganut asas peradilan cepat dan juga sederhana. Nanti jika sudah memasuki proses tahap kedua ini,
baik barang bukti maupun juga tersangka ini berada di bawah tanggung jawab dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dan dikatakan juga tadi dalam konferensi pers yang berlangsung begitu, jika sudah memasuki tahap kedua ini, nanti Kejaksaan akan menyempurnakan surat dakwaan nanti untuk diserahkan ke pengadilan agar bisa segera dilakukan persidangan begitu. Dan hingga saat ini memang belum ditentukan kapan waktu persidangan karena menunggu proses tahap kedua ini dilakukan atau sudah dilakukan penyerahan barang bukti dan juga tersangka kepada Kejaksaan. Dan selain itu tadi disampaikan oleh Kejaksaan Agung, pihak Kejaksaan Agung Jampidum tepatnya mengenai penggabungan dari dakwaan atau berkas perkara dari Verdi Sambo yang terlibat dua pidana dalam kasus ini, yaitu pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat dan juga obstruction of justice ataupun perintangan penyidikan. Sudah dipastikan akan digabungkan atas alasan efektif, agar persidangan ini berlangsung lebih efektif. Dan kita tahu ada beberapa pasal yang dikenakan kepada Verdi Sambo, yaitu 340, subsidiar 338, dan juga pasal mengenai Undang-Undang ITE ataupun Undang-Undang Informasi dan juga Transaksi Elektronik. Nah, mengenai Putri Chandrawati ini juga menjadi pertanyaan karena saat ini statusnya tidak ditahan, alasannya kemanusiaan, sedangkan tersangka lain ini statusnya sudah ditahan. Kejaksaan menyampaikan ini akan menjadi pertimbangan dari jaksa penuntut umum, baik pertimbangan objektif maupun juga subjektif jika ditakutkan Putri Chandrawati ini melarikan diri, melakukan tindak pidana ataupun juga melakukan tindak pidana lain. Dan saat ini Kejaksaan telah berkoordinasi kepada dan juga dengan pihak lain, pihak-pihak terkait untuk melakukan pencekalan ke luar negeri. Sementara itu yang dapat kami kabarkan dari Kejaksaan Agung, kita kembalikan kepada Anda di studio.